selamat datang balik lagi di The Strategy Consumer Podcast bareng aku, Nesya, yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Nah, di episode kali ini topik kita bener-bener seru, padat, dan pastinya relate kali lah sama kehidupan kita sebagai anak kuliah sehari-hari. Biar gak sepi, hari ini aku kedatangan teman sekelasku sendiri, yaitu Dea, yang kepalanya super kritis kalau diajak ngegosipin soal gaya hidup dan belanjaan anak muda. Langsung aja ya kita sapa. Halo Dea, apa kabar hari ini? Halo Mesya, halo juga semuanya. Halo buat pendengar-pendengar podcast ini, khususnya nih buat manajemen Winsu. Alhamdulillah aku kabar baik. Senang banget akhirnya bisa diundang, diajak nongkrong juga nih untuk ngebahas materi kita di podcast ini. Siap nih buat membedah isi dompet, isi lemari, dan isi kepala kita sebagai konsumen zaman sekarang nih. Harus siap lah ya kan deh, soalnya topik kita hari ini benar-benar lagi hot kali di Medan. Judulnya The Power of FOMO. Kenapa kita takut ketinggalan barang koleksi viral? Nah, sebelum kita masuk ke teori kuliah kita yang berat itu, aku mau cerita dikit nih. Jadi waktu itu aku kan ke San Plaza, salah satu mall terbesar di Medan. Nah, di situ tuh ada satu toko yang baru buka dan aku baru tahu ternyata itu Pop Mart kan. Nah, di situ tuh aku lihat antriannya panjang banget karena orang pada rebutan untuk beli koleksi yang lagi viral kayak Labubu. Nah, aku sendiri mikir kalau aku gak ikut antrian itu, apa aku bakal ketinggalan zaman atau dianggap nggak gaul? Menurut kamu itu gimana sih, Deh? Serius nih sampai segitunya, sampai ngantri segitunya. Padahal kalau dipikir secara logika itu kan cuma boneka, kayak boneka gantungan gitu nggak sih? Kalau ditengok fungsinya. Nah, itu dia, fungsinya kan cuma segitu aja sebenarnya deh. Tapi anehnya ya, aku yang waktu itu cuma berdiri ngeliatin orang antri aja mendadak ikut deg-degan loh. Ada perasaan cemas dia aja kayak aduh kalau aku nggak ikut antri sekarang, atau kalau di tas aku nggak ada gantungan itu, aku bakal dibilang ketinggalan zaman nggak ya sama anak-anak kampus, bakal dicap nggak gaul nggak ya. Perasaan cemas takut ketinggalan tren kayak gini tuh sebenarnya kenapa sih bisa ramai kali di generasi kita? Normal nggak sih secara psikologi? Wah, cerita kamu itu bener-bener gambarin real anak muda zaman sekarang sih, Mei. Kayak ketakutan, kecemasan, sama rasa deg-degan. Kalau kamu ngerasain pas nih orang antri di mall itu, sebenarnya ada istilah ilmiahnya nih dalam mata kuliah perilaku konsumen kita. Fenomena itu dinamakan FOMO atau singkatan dari Fear of Missing Out, alias ketakutan bakal tertinggal suatu tren. Kalau kita berdasarkan teori nih, FOMO itu bukan cuma emosi baper biasa, tapi dia bekerja sebagai kognitif yang bikin mental kita ngerasa tegang. Jadi otak kita itu kayak ngerasa salah tangkap sinyal nih, dianggap kita lagi dalam bahaya sosial kalau nggak ikut beli atau punya apa yang kita punya dari orang lain di sekitar kita gitu. Oh, jadi kayak alarm otomatis di otak yang mendadak bunyi gara-gara nengok orang lain punya barang itu ya. Tapi kan deh, wajar dong, namanya juga kita anak muda, suka ngoleksi barang lucu, estetik, baru punya nilai seni. Kan itu bisa dibilang bentuk ekspresi diri kita juga. Nah, di sinilah kita sebagai anak manajemen yang harus kritis, nggak boleh nengok dari luarnya aja, Mei. Kalau hobi nyari barang viral ini udah kelewatan sih menurut aku, sampai ngabisin uang jajan, bahkan jatah bayar uang kuliah pun digeser demi gengsi sesaat. Itu udah termasuk ke dalam konsep tafsir nih, alias pemborosan dalam nilai Islam. Di teori konsumen ini namanya injurious consumption, yaitu tindakan belanja yang malah merugikan keuangan, mental, masa-masa depan kita sendiri.
Padahal kalau kamu ingat-ingat lagi materi kuliah kita sifat impulsif gara-gara FOMO ini kontras banget loh sama target global SDG 12. Oh, SDG 12 yang bahas tentang sustainable consumption and production atau konsumsi yang bertanggung jawab itu ya, Dek? Nah, pas banget nih, Mi. Di poin SDG 12 itu kita sebagai mahasiswa yang terdidik dituntut untuk efisien dan nggak boleh boros. Kita harus sadar finansial kita. Jadi perilaku tafsir alias buang-buang duit demi barang yang fungsi utamanya cuma buat pamer atau cari validasi sosial itu jelas-jelas melanggar semangat konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, Aduh deh, dengan omonganmu tadi langsung ngerasa ketampar banget nih aku. Tapi jujur aku masih penasaran. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya keinginan buat beli barang itu mendadak meledak pas barang lagi viral aja? Padahal bulan-bulan lalu pas barang itu belum terkenal, hidup kita aman-aman aja tanpa benda itu. Kita bahkan nggak butuh sama sekali. Kenapa motivasi itu bisa tiba-tiba muncul ya? nah, ini baru pas kita bedah pakai kacamata materi 3 tentang motivasi konsumen nih. Di dalam teori motivasi ada konsep yang namanya need arousal atau mekanisme pembangkitan kebutuhan. Teman-teman yang lagi dengerin perlu tahu nih, kebutuhan buat koleksi barang viral itu sebenarnya bukan kebutuhan primer kayak makan atau minum, tapi masuk ke jenis latent needs atau kebutuhan tersembunyi yang awalnya lagi tidur nyenyak di alam bawah sadar kita. Tapi kebutuhan ini mendadak dibangunkan paksa sama stimulus lingkungan kita. Syaratnya itu apa sih? Ya seperti notifikasi HP yang masuk terus menerus, algoritma medsos yang bikin barang itu lewat FYP kita berkali-kali, sampai bikin e-commerce yang agresif kali. Stimulus inilah yang bikin otak kita tegang. Akhirnya muncullah dorongan kuat buat langsung check out. Oh, sekarang aku paham deh. Jadi gara-gara digosok terus sama medsos ya. Tapi gini deh, aku mau belain circle tim yang suka tren nih. Kadang kita berburu barang limited edition itu biar kelihatan beda dari anak kampus kebanyakan. Kita pengen punya ciri khas sendiri, berarti kan motivasinya dari karakter kepribadian kita yang emang unik. Keren sih pembelaan kamu, Mei. Jadi kamu ngerasa belanja barang itu didorong oleh faktor kepribadian yang namanya need for uniqueness atau kebutuhan buat tampil beda ya? Emang betul sih. Teori mengakui adanya konsumen yang skor need for uniqueness-nya tinggi. Jadi mereka puas kalau punya identitas beda di kampus. Tapi di sini aku mau ngasih argumen debat balik ke kamu, Mei. Jangan-jangan yang terjadi sama mayoritas anak muda di Medan sekarang malah kebalikannya. Bukannya dari keunikannya, tapi terjebak conformity alias ikut-ikutan massal. Loh, kok bisa malah kebalikannya jadi ikut-ikutan masal deh? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya itu gini, orang bela-belain ngantri berjam-jam demi barang viral itu seringkali bukan karena mereka pengen tampil beda dari yang lain. Malah sebaliknya, mereka takut kalau kelihatan berbeda atau dikucilkan dari circle-nya. Mereka nyari aman dengan cara mengikuti kerumunan biar sama kayak mayoritas di lingkungannya. Mereka takut kalau di circle pertemanannya semua udah pakai boneka itu, cuma dia yang nggak pakai nih. Nanti dianggap gak selevel atau gak asik lagi. Jadi intinya itu bukan nyari keunikan, tapi penyeragaman gaya demi rasa aman sosial.
kalau dipikir-pikir pakai logikamu nih ya, masuk akal juga sih. Berarti ujung-ujungnya ada faktor gengsi ya kan? Gengsi, ego, sama status sosial yang lagi dipertaruhkan di situ kan? Nah, tepat sekali nih. Di teori konsumen ini masuk ke pembahasan kebutuhan psikogenik. Beda sama kebutuhan fisik. Kebutuhan psikogenik ini mainnya di emosi, ego, dan sosial. Dalam kasus berburu barang viral, peran harga diri alias self esteem, nyari status, sama pengen dibilang keren itu jadi penggerak bawah sadar yang kuat kali. Kita sebagai konsumen seringkali bayar mahal bukan karena fungsi barangnya, tapi karena kita lagi berusaha membeli pengakuan dan validasi instan dari kawan-kawan kita. Ngomongin soal circle pergaulan kampus yang kamu sebut tadi deh, di Medan ini pengaruhnya emang ngeri kali lah. Kadang circle itu kayak bikin aturan nggak tertulis. Contohnya nih, kalau kita pakai barang bermerek tertentu yang lagi hits, otomatis kita dianggap cool, anak hits, atau up to date. Tapi kebalikannya, kalau ada kawan yang nggak tahu tren atau nggak punya barang itu, circle bisa langsung ucap dia cringe, Cooper, atau ketinggalan zaman. Nah, fenomena tekanan kawan tongkrongan itu gimana teorinya menurut kamu deh? Menurut aku yang kamu ceritain itu contoh paling pas nih buat dibedah pakai teori 10 tentang kelompok referensi. Teman-teman pendengar, seperti yang dijelaskan sama Sifman tentang kekuatan kelompok referensi, circle pertemanan sebaya atau per grup itu punya fungsi normatif atau komparatif yang kuat kali buat nyetir perilaku kita. Kelompok referensi ini jadi buat nyetir perlakuan kita, jadi standar kebenaran sosial dan tolak ukur utama yang menentuin gaya hidup kita, termasuk nentuin apa yang dianggap cool versus apa yang dianggap cringe di kampus. Jadi, waktu circle kamu kompak mementingkan suatu barang, cara berpikirmu otomatis bakal ikut tergeser nih, ikutin standar mereka demi bisa bertahan di circle itu. Oh, pantesan aja aku merasa tertekan kalau belum punya ya. Ditambah lagi deh, tekanannya nggak cuma pas kita nongkrong di kampus aja. Pas balik ke rumah, rebahan, buka HP, scroll TikTok atau IG, isinya FYP itu ribuan orang memamerkan barang yang sama, pakai transisi video yang estetik. Itu rasanya kayak dibombardir dari segala arah, bikin niat buat hemat langsung jebol. Iya, bener kali nih. Di era digital sekarang, fenomena itu makin parah nih gara-gara efek sosial proof atau pembuktian sosial digital. Hukum dasarnya bilang, kalau orang lagi ragu atau bingung, mereka bakal nengok perilaku orang lain buat ngambil keputusan. Jadi, pas kamu nengok ribuan orang di medsos posting barang yang sama, otak kita itu langsung nangkap sebagai pembuktian sosial kalau barang itu emang wajib kita punya sekarang. Efek social proof inilah yang meruntuhkan logika berpikir kita. Kayak kita beli barang itu bukan karena butuh secara fungsi, tapi karena mata udah dimanipulasi sama pikiran. Kalau karena mereka banyak yang punya, berarti barang ini Tapi kali kita ngomong kebanyakan loh. ya. Nah, kita beli barang itu bukan karena butuh secara fungsi, tapi karena mata kita udah dimanipulasi sama pikiran. Kalau karena orang banyak punya, berarti beli barang ini adalah hal yang benar gitu. Asli bener banget deh, seringkali aku kejebak tuh di situ. Rasanya kayak aku kena hipnotis deh. Apalagi kalau yang ngeracunin itu beauty influencer, selebgram. Kok meledak kali, Cok.
Asli bener banget deh, seringkali aku kejebak di situ. Rasanya kayak aku lagi kena hipnotis deh. Apalagi kalau yang ngeracunin itu beauty influencer, selebgram, atau konten kreator favorit kita. Mereka kalau bikin konten review atau unboxing itu pembawaannya kelihatan jujur, estetik, dan persuasif kali. Jadi kita langsung percaya dan bawaannya pengen langsung ngeklik keranjang kuning aja. Kamu ngerasa gitu gak sih? Bener sih, Me. Nah, itulah rahasia strategi marketing zaman sekarang, Me. Di dalam teori perilaku konsumen, para influencer itu memegang peran sebagai opinion leadership atau kepemimpinan opini. Mereka bukan jualan cara jadul yang hard selling, tapi mereka jadi figur yang dipercaya sama followersnya sebagai kiblat tren gaya hidup. Mereka pakai yang namanya earned media, yaitu review produk yang dikemas secara santai, casual, dan kelihatan kayak rekomendasi jujur dari kawan sendiri, bukan kayak iklan di TV yang kaku. Kenapa mereka sukses sekali bikin anak muda keracunan belanja? Karena strategi opinion leadership lewat earned media ini kerjanya halus sekali dalam meruntuhkan rasa skeptis kita. Kita kayak ngerasa lagi dikasih saran tulus, padahal di balik layar itu bagian dari strategi marketing yang rapi kali buat nyiptain gelombang FOMO massal. Setelah aku dengar penjelasan kamu tadi deh, ternyata ngeri banget ya. Ternyata di balik layar HP kita ada strategi yang terstruktur itu buat nguras dompet kita. Oh ya teman-teman pendengar semua, nyambung soal kekuatan viral marketing dan pengaruh FOMO ini, kami berdua kan kemarin sempat bikin riset lapangan yang lumayan dalam buat tugas UTS kelompok kami. Kami ngambil studi kasus pada mahasiswa di kota Medan dengan judul riset yang relate kali, yaitu loyalitas skincare lokal something pada Gen Z di Medan. Nah deh, kalau kita hubungin antara teori FOMO, barang koleksi tadi, sama data real yang kita temukan di lapangan kemarin pas UTS tentang skincare something, kira-kira polanya sama nggak? Apa rasa cemas sosial dan FOMO ini juga yang jadi bahan bakar utama loyalitas konsumen muda di Medan? Nah, ini bagian paling seru dan penting nih buat kita bedah di podcast ini, yaitu hasil riset UTS kita kemarin. Pas kita sebar kuesioner dan wawancara kawan-kawan di Mahasiswa Medan terkait alasan mereka loyal kali sama merek something ini, kita nemu fakta empiris nih yang mengejutkan kali di lapangan. Ternyata tingkat loyalitas dan repeat order yang tinggi terhadap skincare lokal itu nggak melulu didorong karena fungsi atau kecocokan formula produknya aja loh. Loh, kalau bukan karena cocok sama formulanya, terus karena faktor apa dong riset kita kemarin deh? Berdasarkan data real riset UTS kita kemarin, salah satu indikator terbesar yang bikin mahasiswi di Medan loyal dan buru-buru check out tiap kali something ngeluarin seri baru atau kolaborasi limited edition adalah karena mereka didorong rasa cemas nih dan takut ketinggalan tren kecantikan yang lagi hype di circle-nya, alias ya aktor FOMO ini juga. Di data riset kita, banyak nih responden yang jujur ngaku kalau mereka sering ngalamin yang namanya post purchase dissonance, alias nyesel dan gak nyaman setelah belanja. Mereka nyesel karena skincare di meja riasnya sebenarnya masih banyak yang belum habis, dan duit jajan mereka jadi semakin menipis gara-gara impulsif beli produk baru yang lagi viral di TikTok. Oh, aku baru tahu nih
data riset kita benar-benar membuka mata ya deh. Berarti polanya sama persis dong ya, sama perburuan boneka viral atau sepatu limited edition tadi. Intinya takut kalah saing, takut mukanya nggak se-glowing kawan circle-nya, sama takut nggak nyambung pas lagi nongkrong bareng. Ya nggak sih? Nah, pas kali Mei, pola perilakunya sama persis. Dan kalau kita beda fenomena ini, hasil riset UTS kita ini pakai materi 13 tentang proses keputusan konsumen. Akar masalah dari loyalitas semua akibat FOMO ini ada di tahap paling awal, yaitu pengenalan masalah. Teman-teman perlu tahu nih, kalau ngikuti teori dasarnya Mothersbaugh tentang pengenalan masalah, proses orang yang mau beli barang itu baru terpicu kalau ada gap atau kesenjangan psikologis di pikiran konsumen antara yang namanya actual state sama discerned state. Nah deh, coba jelasin pakai bahasa sehari-hari yang gampang. Gimana maksudnya actual state sama desired state? Dalam kasus riset skincare something kita kemarin, biar pendengar podcast kita nih makin paham. Boleh banget nih. Jadi gini, actual state itu kondisi nyata kita sekarang. Dalam kasus riset kita, kondisi kulit muka mahasiswi di Medan itu sebenarnya udah aman-aman aja, cara objektif sehat, normal, nggak ada masalah medis yang parah. Tapi pas mereka keseringan nengok stimulus visual di medsos, nengok review beauty influencer yang mukanya glowing kali, kayak nggak punya pori-pori setelah pakai produk something terbaru, standar ideal di kepala mereka nih menjadi berubah. Pikiran mereka dipaksa pindah ke desired state, yaitu kondisi ideal yang mereka dambakan saat itu juga. Akhirnya muncul nih gap besar di pikiran mereka. Mereka mendadak ngerasa punya mereka penuh kekurangan, kelihatan kusam dan gak pede kalau gak ikut beli produk yang lagi viral itu. Nah, kesenjangan persepsi inilah yang dimanfaatkan sama rasa FOMO. Makanya mahasiswi di Medan langsung impulsif belanja demi bisa ngeredam rasa cemas sosialnya. Sumpah deh, luar biasa banget bedahan teorimu. Jadi kalau boleh ku tarik kesimpulan dari penjelasanmu dari awal tadi, secara nggak langsung emosi kita, rasa cemas kita, sama rasa takut kesepian atau ketinggalan tren itu sebenarnya barang dagangan yang emang sengaja dimainin sama industri kapitalis dan para pemasar, ya nggak sih deh? Bener banget Mei, kritis banget nih kamu melihat hal ini. Disinilah kita sebagai anak manajemen harus ngasih kritis keras ke strategi artificial dissonance. Di dunia bisnis modern, banyak produser besar yang sengaja bikin ketidaknyamanan di psikologis buatan di masyarakat. Mereka sengaja pakai taktik scarcity marketing atau kelangkaan buatan, kayak bilang stok terbatas cuma hari ini atau nyewa buzzer biar kelihatan semua orang lagi ngomongin produk itu. Taktik manipulatif kayak gini sengaja didesain buat merusak logika berpikir kita biar panik dan langsung belanja demi keuntungan komersial perusahaan aja, tanpa peduli sama kesehatan mental atau isi dompet anak muda yang jadi targetnya. Wah, bener-bener ngebuka pikiran kali obrolan kita hari ini ya. Gak terasa guys, kita udah di penghujung durasi 30 menit podcast kita. Jujur, ngobrol bareng Dea dari awal sampai akhir ini bikin aku pribadi ngerasa kena tampar, sadar sekaligus refleksi diri. Ternyata dibalik lucunya boneka viral yang kita buru di mall atau dibalik estetiknya botol skincare yang kita borong online, ada permainan
permainan teori psikologi konsumen yang gede dan manipulatif kali ya, Dek. Ya benar banget Mei, makanya sebagai penutup dan refleksi ke depan buat podcast kita hari ini, saran paling utama buat teman-teman mahasiswa, khususnya kita anak muda di Medan, yuk kita mulai melatih diri biar bisa jadi informed individuals. Kita harus jadi konsumen yang cerdas, kritis, dan gak gampang kemakanan omongan iklan. Kita harus bisa ngerem jempol kita nih dari jebakan algoritma belanja online dan racun FOMO digital. Tiap lagi lihat ada barang koleksi atau skincare yang lagi viral, sebelum ngeluarin duit, tanya dulu nih ke diri sendiri, aku beli ini karena butuh fungsinya atau cuma karena panik sosial sesaat aja. Ayolah kita sama-sama nyetop perilaku tafsir atau pemborosan yang sia-sia ini demi nyelamatin dompet masa depan kita, sekaligus nih ikut andil nyata dalam nyuksesin target SDG 12 tentang konsumsi global yang bertanggung jawab demi keberlanjutan bumi kita. Wah, mantep banget kesimpulannya, Dek. Makasih banyak ya untuk Dea udah mau sharing analisisnya yang berbobot kali hari ini. Dan makasih juga buat kalian semua yang udah dengerin dari awal sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Aku Mesya dan temanku, Aku Dea. sampai jumpa di episode The Strategy Consumer podcast berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa kalian semua. Lika-liku antri Labubu sampai 17 jam mulai antrian jam 7 pagi udah serem ini. Akhirnya dipindah ke parkiran di sini panas banget weh. Akhirnya jam setengah 1 dapat antrian sesi 32. Hampir jam 12 baru bisa masuk toko haha. Sebelum masuk toko Oji keberuntungan dulu. Akhirnya ketemu juga si Labubu. Udah selesai, belum dam harus antri bayar lagi WKWK. Yeay, war is over saudara-saudara. Sering ngerasa ketinggalan karena nggak ngikutin tren? Kalau pernah, selamat datang di FOMO Club. Fear of missing out atau FOMO adalah perasaan takut ketinggalan sesuatu. Lihat story teman lagi liburan, FOMO. Ketinggalan event keren, FOMO. Pokoknya, hal apapun yang bikin kita ngerasa, aduh, ketinggalan banget deh. Survei yang dilakukan oleh McKinsey, sekitar 32% responder Gen Z merasa terpengaruh secara negatif oleh media sosial, terutama terkait FOMO dibandingkan generasi yang lebih tua. Gen Z juga cenderung mengalami kecemasan saat melihat aktivitas teman-teman di media sosial yang memicu perasaan kurang puas terhadap kehidupan mereka. Santai, semua orang punya jalannya masing-masing. Apa yang kalian lihat di sosmed itu cuma sebagian kecil dari hidup orang lain. Daripada ngerasa FOMO, mending fokus ke hal-hal seru yang bisa kalian ciptain sendiri. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa fenomena Labubu bukan hanya tentang sebuah boneka yang sedang viral, tetapi juga menjadi contoh bagaimana FOMO dapat memengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Tidak ada yang salah dengan mengikuti tren, selama kita memang menyukainya dan tetap mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan kita. Namun, akan lebih baik jika sebelum membeli atau mengikuti suatu tren, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku benar-benar menginginkan ini? Atau aku hanya takut ketinggalan karena orang lain juga memilikinya? Perlu kita ingat bahwa tren akan selalu datang dan pergi. Hari ini mungkin Labubu yang menjadi pusat perhatian, tetapi beberapa waktu ke depan akan muncul tren baru yang menggantikannya. Karena itu, jangan sampai kita terus-menerus mengejar tren hanya agar merasa diterima atau tidak tertinggal.
Pada akhirnya, keputusan terbaik adalah keputusan yang dibuat berdasarkan apa yang benar-benar kita butuhkan dan sukai, bukan karena tekanan dari lingkungan atau media sosial. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang, menghargai pilihan diri sendiri, dan tidak mudah terbawa oleh fenomena yang sedang viral. Itulah pembahasan podcast kami mengenai fenomena FOMO pada boneka Labubu. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menyikapi setiap tren yang muncul. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.